Faslun sekarang ya. Iya. Di bidayati sabqi itu. Iya. Faslun ya. Faslun Fi bidayati sabqi fi bidayati sabqi wa qadrihi wa qadrihi wa tartibihi. wa tartibihi. Faslun fit tawakkuli Fit tawakkuli. Faslun fi waqti Fi waqti tahsili. Faslun fi syafaqati fi syafaqati wa nasihati. wa nasihati. Faslun fil istifadati. Bil istifadati. Faslun fil wara'i Fil wara'i ala ta'allumi. ala ta'allumi. Faslun fima yurisul Ibza wal nisyana. wal nisyana. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u Wa ma yamna'u wa ma yazidu wa ma yazidu bil umri bil umri wa ma yanqusu wa ma yanqusu wa ma taufiqi wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Masih dulu kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullah. Lalu kata beliau, nanti dalam kitab beliau akan beliau terangin faslun fi bidayatis sabaqi. Nanti di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada pasal tentang memulai belajar. Ada pasal, ada bab, ada sub tentang memulai belajar, mulai ngaji. Kapan mulainya yang bagus, startnya kapan? Ya, agar kita bisa tahu ya bagi kita istiqomah ngaji ta'lim muta'alim. Wa qadrihi, dan ukurannya mengaji, kadarnya mengaji. Ukuran, kadar, apalagi ya bahasanya. Tensi enggak? Wa tartibihi, dan urutan mengaji, urutan belajar. Urutannya mana dulu? Gitu ya. Nanti kita bahas ya. Ntar beliau bahas di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Gitu ya. Lalu faslun fit tawakkuli. Lalu nanti kata beliau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini nanti ada pasal, ada sub, ada bab tentang tawakal. Tawakal apa? Berpasrah diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah udah dikunci, udah digembok, bang ya, baru tawakal, bang ya. Motor udah dikunci, udah digembok, baru tawakal. Dikunci dulu, baru digembok, baru tawakal. Paham ya? Tawakal begitu maksudnya, bang ya. Udah usaha, baru tawakal. Bang ya, udah berdoa, udah usaha, baru tawakal. Bang ya. Faslun fi waqti tahsili. Lalu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada pasal, ada bab tentang waktu menghasilkan ilmu. Waktu menghasilkan ilmu. Di waktu malam, siang, 24 jam itu ada waktu yang sangat produktif untuk bisa ngasilin ilmu. Waktunya kapan? Ntar dibahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Paham ya? Paham. Faslun fi syafaqati. Lalu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada bab, ada sub tentang saling mengasihi, saling cinta. Syafaqah, perasaan sayang, perasaan cinta. Manjain,
apa bahasanya sih manjai pilih kasih ya, namanya syafakoh tuh, tapi khusus buat yang nuntut air pilih kasih, kudu dipilih kasih ya. Yang ngaji kopi, yang kagak ngaji air putih, ya itu syafakoh itu. Kenapa yang ngaji kopi ngaji ya, bedain yang kagak ngaji air putih, yang ulama susu yang kagak ulama air putih ya, itu namanya syafakoh. Bedain apa namanya, mencintai orang hal-hal yang berkaitan sama air ya, namanya apa, syafakoh, pilih kasih, tapi ada alasannya. Paham nggak? Karena dia berair, paham nggak? Wa nasihat. Lalu pasal tentang nasihat. Lalu faslun fil istifadah. Nanti di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada bab istifadah. Istifadah itu mencari faedah, mencari tambahan ilmu. Istifadah, paham ya? Ntar boleh nih habis ngaji ente buka Google, cari tambahan ilmu di Google, lihat tentang sejarah boleh, tapi kalau main Google doang nggak boleh. Paham ya? Silaturahim ke orang-orang soleh yang ngomong, kita dapat ilmu, itu namanya istifadah. Tapi pakem rem pakem nih kayak begini nyari ilmu, namanya apa namanya di majlis ilmu. Tapi cari tambahannya, bisa silaturahim, bisa ngeliat info, paham ya? Itu namanya al istifadah. Atau dengerin ceramah, itu namanya al istifadah, paham ya? Faslun fil wara'i halat ta'alumi. Lalu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim kata beliau ada pasal, ada bab menerangkan tentang sifat wara'i, sifat wira'i. Halat ta'alumi, waktu belajar, ketika masih belajar. Dia ngaji karena dia lagi nuntut ilmu mulia, kelakuannya juga udah mulia ya. Kalau ngaji karena dia lagi mencari sesuatu yang mulia, dia harus punya sifat yang mulia. Apa tuh? Wiroi, menjauhi hal-hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu. Namanya apa tuh? Wiroi ya, jauhin hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat apa? Wiroi. Bukan wiro sableng, wiroi. Wiro sableng lagi. Nah, faslun bima yurisul hifdha wan nisyana. Lalu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini kata beliau Asy-Syaikh Zarruji bilang ada bab ya, ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan hafal dan bisa menyebabkan lupa. Jadi ada bab ya, ada pasal, yang di pasal itu nerangin perkara-perkara yang bisa jadi hafal, bisa jadi lupa. Lupa maksudnya apa? Udah hafal jadi lupa. Paham ya? Sebabnya ada. Bisa hafal sebabnya ada. Paham ya? Nah, kita bahas semuanya itu. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Lalu kata beliau Syekh Az-Zarruji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini ada bab ya, tentang perkara yang bisa menarik rezeki. Fima yajlibur rizqa. Tentang apa? Perkara yang bisa, tentang amalan atau sesuatu yang bisa narik rezeki. Rezeki apa sih rezeki? Mayanfa, sesuatu yang bisa bermanfaat tuh rezeki. Jadi sehat, ya pikiran jadi adem, nambah
rezeki, banyak nambah duitnya itu namanya rezeki. Pokoknya yang manfaat panjang umur itu namanya rezeki, nambah ilmu ya, paham itu namanya rezeki. Jadi ada ntar amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa apa? Bisa narik rezeki. Paham ya? Wa ma yamna'u, dan perkara-perkara yang bisa mencegah rezeki. Rezeki aturan datang, jadi kagak datang. Paham ya? Wa ma yamna'u apa? Artinya Perkara yang mencegah rezeki. Dan apa? Apa artinya? Perkara mencegah rezeki. Paham ya? Jadi ada yang bisa narik rezeki, ada yang bisa nolak rezeki. Aturan dapat jadi nggak dapat rezeki. Paham? Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Dan terakhir ya, ada bab, ada pasal ya, tentang perkara yang bisa nambahin umur. Umurnya bisa nambah. Wa ma yanqusu, dan perbuatan yang bisa ngurangin umur. Jadi ntar ada bab, ada pelajaran yang di dalamnya nerangin perbuatan-perbuatan yang bisa menambahkan umur. Dan paham ya? Apa aja tuh ntar kita bahas di sini. Ya paham ya? Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada petunjuk kepadaku, dan tidak ada wa ma taufiqi baitun baiti, taufiqun taufiqi, madrasatun madrasati, babun pintu babi pintuku, taufiq ya petunjukku, taufiqi gitu tuh ya. Dan tidak ada petunjuk yang aku dapat illa billah, melainkan lantaran Allah, melainkan lantaran Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berpasrah diri. Wa ilaihi unibu, dan kepadanya lah aku akan kembali. Dan kepadanya lah aku akan kembali. Innalillah Wa inna kembalinya sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita bakal kembali pada paham ya? Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pasal yang pertama apa kemarin? Pasal yang pertama tentang apa tuh? Hakikat ilmu ya, dan ilmu fiqih dan keutamaan ilmu. Ya kita baca. Udah kan artinya tadi? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kita akhir sekarang. Habis dibacain kita akhir. Nah, pasal yang pertama itu adalah fi mahiyatil ilmi, menerangkan tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu. Ilmu itu apa sih sebenarnya? Paham ya? Hakikat ilmu apa sih? Ya, manfaatnya paham ya? Paham ya? Paham gak? Wal fiqhi ya, lalu menerangkan tentang ilmu fiqhi. Ilmu apa? Fiqhi. Wa fadlihi, dan menerangkan tentang keutamaan ilmu fiqhi.
Apa nih keutamaan ilmu fikih kalau kita pelajarin, kalau kita ngaji? Salah satunya tentu kita jadi tahu tata cara ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, paham ya? Makruh-makruhnya, haram-haramnya jadi tahu, paham ya? Jadi pasal pertama tentang apa? Tentang hakikat ilmu, Hakikat ilmu, terus tentang ilmu fikih, dan keutamaan keutamaan ilmu fikih, paham? Ah, Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini familiar udah hadisnya ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Muslim laki-laki namanya apa tuh kemarin kalau bahasa Arab? Muzakkar sahih. Muslimatin apa? Muannas gitu. Ada yang bunder-bundernya tuh berarti muannas. Ada yang bulat-bulatnya, ada tak bunder namanya tak marbuto. Tak bunder apa namanya? tak Tak marbuto. marbuto. Tak bunder. Jadi kata Rasulullah, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu wajib. apa pengertian wajib? Ya, harus dikerjakan. dapat pahala Dikerjakan dalam dosa. Berarti kalau nggak ngaji, Dosa. ya pikir aja dah. Karena apa? Kebalikan wajib apa? Hah? Haram. Dikerjakan, Nah, terus dosa. ditinggalkan. Haram. Berarti kalau nggak mabuk, nggak jadi mabuk, Haram. dapat pahala. Paham ya? Kalau nggak jadi bolos, dapat pahala. Paham ya? Cara ditinggal. Ya. Ikhlas. Itu tadi udah dibagi nih ya? Ikhlas. Udah ya? Belum. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam Bi annahu la yuftaradu la yuqaradu ala kulli muslimin wa wa muslimatin muslimatin talabu talabu kulli ilmin bal yuftaradu la yuqaradu alaihi talabu ilmil hali ilmil hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali ilmul hali wa afdalul amali wa afdalul amali hifzul hali. hifzul hali. Nah, begitu. Lalu kata beliau Syekh Hazarluji, iklah, ketahuilah, harus tahu, bi annahu bahwasanya la yuftaradu tidaklah diwajibkan. Tidak masih apa? Ketahuilah, bi annahu bahwa la yuftaradu tidak diwajibkan. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim yang laki, wa dan muslim yang perempuan. Dan bisa beda ntar tuh, lihat kitabnya, oh muslimin laki-laki, muslimatin muslim perempuan. Apa yang tidak wajib? Ya, bagi muslim laki-laki dan bagi muslim perempuan, talabu kulli ilmin. Talabu Kulli ilmin. mempelajari semua ilmu. Mempelajari atau mencari, menuntut semua ilmu.
ilmunya banyak enggak? Ilmu banyak enggak? Banyak. Banyak. Ilmu masak apa masak? Chef. Chef gitu ya. Ilmu bengkel. Iya mekanik. Listrik. Ilmu dokter apa? Banyak kan ya ilmu kedokteran. Ya. Itu ya wajib mencari seluruh ilmu, semua ilmu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, la yuftaradu. Apa artinya la Tidak wajib. Tidak diwajibkan. Kalau apa? Kalau semua Semua ilmu. ada ilmu kan banyak, paham ya? Paham ya? Semuanya gitu lu masukin ke otak lu gitu. Yang IPS, tempe masuk. Udah ya, mau masak ilmu kopi, kayak salmon. Oh itu kata ulama la taradu tolabu kulli ilmi. Kalau semua ilmu la apa nih maksudnya? Paham. Ya rahmat ngaji dia diterangin begitu detail. Nah, bal yutaradu. Ya. Bahkan yang diwajibkan gitu ya. Bahkan bahasa Inggrisnya apa kalau bahkan? Nah. But gitu ya. But. Bahkan gitu, atau tetapi yang diwajibkan alaihi bagi setiap muslim tolabu ilmil hal adalah mempelajari ilmu hal. Adalah apa? Mempelajari ilmu hal. Coba pahamin lagi ya. Jadi kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, ya, apa yang diwajibi nama agama? Ilmu hal. Tapi talabu kulli ilmin, apa dia talabu kulli ilmin? Mencari semua ilmu la yuftaradu. Ya, bal yuftaradu alaihi, apa tuh? Bal yuftaradu alaihi ilmul hal. Jadi seorang muslim yang dia wajibkan, yang kena kewajiban buat dia belajar apa? Ilmul hal. Apa nih maksudnya? Bahannya kama yuqalu, sebagaimana ada makalah, ada ulama yang berkata, makalah namanya ya, kalau Nabi berkata apa? Hadis. Kalau Allah berfirman ya. Kalau sahabat asar. Sahabat apa? Asar. Alif sakro asar. Asar sahabat. Kalau ulama maqalah. Ya. Kalau Adit ngomong bacot namanya. Adit membacot gitu. Ya Adit jadi masa Adit bermakalah emang udah bisa apa dia gitu. Paham ya? Tapi kalau udah jadi ulama Adit wah kama yuqalu Adit, sebagaimana makalah Adit sama Fajar gitu makalah. Kalau udah jadi ulama mau ngebacot udah bacot. Paham ya? Bagaimana ada makalah bilang afdalul ilmi, apa tadi? Afdalul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmu yang paling utama untuk dipelajari, ilmul hal adalah ilmu hal. Hal itu apa sih? Hah? Ilmu hal itu apa sih? Coba kita lihat di dalamnya.
ya di apa tuh apa di bawahnya lihat itu namanya sarah. Sarah. Yang bawah namanya apa? Sarah. Sarah. Bukan nama perempuan ini, sarah. Sarah. Kalau Al-Quran penjelasannya namanya apa? Tafsir. Tafsir. Ya, kalau kitab namanya apa? Sarah Sarah. atau hasyiah namanya. Kalau tadi kita baca namanya matan. Matan artinya keterangan. Sarah artinya sama hasyiah artinya penjelasan di bawah ilmu hal. Ilmu hal itu huwa. Lihat nggak yang dalam kurung tuh? Lah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke-7 dari bawah. Iklam. Udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke-7 dari bawah. Baris 6 dari bawah. Udah. Gitu ya. Iklam, tadi kan ada kata iklam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmi bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal wa huwa. Ilmu hal itu apa? Wa huwa. Apa nih kemarin belum dirahkan nih? Wa huwa. Belum dirahkan nih. Huwa wala dia. Iya. Oh maulah dia. Apa namanya? Goib. Kata ganti buat orang ketiga. Itu orangnya nggak ada. Kalau mau khotbah orang kedua, kalau mau takalim orang pertama. Ya Allah, kita praktik ini ya. Kita sama enak kan ya ngaji begitu. Ya. Wa huwa ilmu usuliddin wa ilmu fikih. Jadi ilmu hal apa sih? Maksudnya ilmu dasar-dasar agama, ilmu pokok-pokok agama, dan ilmu fikih. Ya Allah. Berarti yang wajib apa? Belajar apa? Ngaji. Ilmu Fikih. usuliddin Ulitin. wa ilmu fikih. Fikih. Kalau kita mau kebalik ya, ilmu iris bawah, ilmu perikanan ya Allah, ilmu pertanian, perlistrikan, ilmu usuluddin, ilmu fikih, kelewatan paham ya? Yang diwajibin apa? Ilmu usuluddin wa ilmu fikih. Itu adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhin sekarang. Kita sholat saban hari enggak? Saban hari. Paham ya? Puasa nemuin tidak tiap tahun. Nemu yang kudu dipelajarin lebih dulu. Paham ya? Namanya apa? Ilmu hal. Komputer jago-jago bab ya. Ilmu tentang wudu nggak ada yang paham. Tentang kopi darah nakar-nakarnya jago banget salah. Iya. Apa saya pas rukun wujud batasnya bagaimana sujud ya, ruku batasnya bagaimana, apa sujud pengertiannya agel apa paham ya? Di bawahnya kita lagi wal muradu minal hal itu ya, ada lagi tuh kalimat. Dan yang dimaksud dari ilmu hal hahuna di situ anak ini nih, anak keterangan al-amru al-aridu lil insani adalah ilmu yang selalu datang bagi setiap insan, selalu dialami bagi setiap orang. Kudu dipelajarin nih ilmu ini nih. Apa contohnya? Minal kufri, seperti ilmu untuk mempelajari sebatas mana kafir, kufur. Kita dikasih nikmat Allah, Islam, iman, kan bisa hilang ke iman. Ya, harus dipelajari. Yang kufur, yang bisa kufur apa entar? Paham ya? Kalau enggak begitu, asal jeplak, asal ngomong, ya asal akhirnya jadi kafir, nggak punya kubur aku dibedain dia, mau dikata apa ke PKPU
ya kuburan Cina Bibayu, paham ya, udah bukan Islam ya. Wal iman, ilmu tentang biar iman dia kuat ya. Orang kalau imannya kuat dari mana-mana ya, masih mantap ibadahnya Allah. Kalau kayak kita kan kayak bunglon, kalau kita lagi main sama anak tongkrongan kagak senggah ya, udah mana pengajian sobat Ali, paham ya? Bunglon tau bunglon, imannya masih ke pengaruh. Tapi kalau udah imannya mantap, enggak ya, dimanapun dia masih ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipelajari ilmu tentang kekuatan iman, paham ya? Buat imannya mantap. Karena kita diajak main aja kadang-kadang beda jalan sembahyang ya, nanti diajak minum kopi dulu sampai kagak, berarti imannya kan nggak kuat. Ini kudu dipelajarin biar imannya kuat. Terus wasolati, ilmu sholat, wasakati, ilmu tentang zakat. Sampai mana zakat, apa-apa aja masalah zakat, paham ya? Itu zakat fitrah doang ya, paham ya? Tapi ke dalamnya orang tahu lah zakat itu 3 liter setengah, tapi ke dalamnya kan masih banyak yang berkaitan tentang niatnya, orang-orangnya, sebatas mana miskin, sebatas mana fakir, paham ya? Sebatas mana orang, kan ada berapa orang yang berhak menerima zakat, batasannya bagaimana, itu kudu dipelajari. Wasaumi, puasa, ilmu tentang puasa, wa ghairiha minal ahwali, dan lain-lainnya. Jadi ilmu hal yang lain itu apa tadi namanya? Ilmu hal. Itu ilmu tentang belajar tentang kekuburan biar enggak kubur, imanan, sholat, puasa, ya kan, zakat, ya haji dan seterusnya. Paham ya? Jadi yang diwajibin apa? Ilmu hal. Jadi haji wajib ya. Kalau nggak ngaji kita bisa ya ibadah bisa cakep, urusan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdhalul amali, itu ya, hifzul hal. Dan paling utamanya amal apa? Perbuatan. Amal yang paling utama perbuatan. Hifzul hal, menjaga ilmu hal ya, menjaga, memelihara ilmu hal. Belajar tentang puasa, belajar tentang wudu, itu kan amalan, dan itu kata ulama amalan yang paling utama. Emang betul kata Rasulullah, orang kalau ngaji itu pahalanya ngalahin orang yang sholat sampai beratus-ratus rakaat gara-gara ngaji. Jadi ngaji itu kata ulama ngalahin ibadah sholat lebih baik ngaji. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Abdul ilmi ilmu hal wa abdul amali hifdzul hal. Paham nggak? Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuftaradu alal muslimi talabu ilmima yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas salati. Nah, tadi kita udah tahu kewajiban mempelajari ilmu hal gitu ya. Dan kita udah tahu apa itu ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Makanya yuftaradu, diharuskan alal muslimi, bagi setiap muslim yang ngaku orang Islam ya, yang
syahadat asyhadu alla. Kalau kita nggak syahadat karena kita muslimnya keturunan emak bapak muslim, ya akhirnya kita otomatis jadi muslim. Tapi kalau yang tadinya kafir harus syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Paham ya? Paham ya? Thalabu ilmi ma, mempelajari ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, ma yaqa'u fi halihi, ya, ilmu sesuatu yang terkena, ilmu tentang sesuatu yang terkena pada keadaannya. Fi ayyi halin kana, di setiap keadaan, pada setiap keadaan bagaimanapun. Jadi kata ulama, yaftarud alal muslimi talabu ilmi ma yaqau lahu fi halihi fi ayyi halin kan. Wajib yaftarud wajib bagi setiap muslim mempelajari, mencari ilmu yang terkena buat keadaan, buat dirinya. Bahwa ilmu itu kewajiban buat dia untuk dipelajari. Fi ayyi hal kan, dalam situasi apapun dia wajib belajar tentang ilmu itu. Tadi imamnya ilmu apa? Wajib kita lihat di dalamnya. Fi ayyi halin kan, dalam setiap bagaimanapun, dalam kondisi apapun dia wajib belajar tuh ilmu hal. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang asal, tentang iman, tentang kekufuran, sebagian nggak jatuh kufur, paham ya? Ini kan garang mulut remes-remes lah, bukan orang kafir lah, ya. Nanti orang udah musyrik, dah paham ya? Mudah-mudahan, ya ngomong kafir dia yang kafir, ngomong kafir dia yang ngomong ngatain orang musyrik dia yang musyrik, paham ya? Ini di bawah itu, baris kedua dari bawah. Aipisiha, ya dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sehat, apalagi sehat, wajib belajar. Wal marodi, dan baik dalam keadaan sakit, ya belajar walaupun sakit, ya. Wasafari, safar, baik dalam keadaan berjalan, mampir kalau ada pengajian. Jadi tukang apa yang suka pergian jauh, biasa kerja apa? Traveler. Apa yang suka bolak-balik ke Jakarta Surabaya, misalnya, tujuannya Jakarta Bandung, ya kan dia safar dulu, ya. Walaupun dia dalam keadaan begitu, kata ulama wajib belajar ilmu hal. Paham ya? Wal hadori, dan baik dalam keadaan lagi di rumah. Hadori lawan dari safar. Jadi ilmu hal ini ya, selama masih ada hayat di kandung badan, ya sehat ke, sakit ke, apalagi tuh lu lagi safar ke, apalagi lu di rumah, hukumnya wajib. Paham ini? Tapi juga ngantuk doang. Ya ini mah gitu males ya, paham ya? Ya Allah, kita kadang-kadang capek doang, capek dikit doang ngaji, akhirnya kagak nggak. Paham ya? Padahal itu ilmu wajib buat kita belajar. Ya, paham ya? Ini paham nggak? Paham. Fa innahu la budda lahu minas sholati. Apa tadi? Fa innahu la budda lahu minas sholati.
Karena sesungguhnya ilmu hal itu wajib dia pelajari. Karena ilmu hal itu wajib dia pelajari, la budda, wajib baginya, wajib baginya. Contohnya kayak apa? Minas sholati, seperti ilmu tentang sholat, mempelajari tentang sholat. Itu kan sholat kan nggak beres-beres. Ya, tapi rotul ihram, baca fatihah, ada batasan-batasannya, ruku, sujud, paham ya? Ada batasan-batasannya. Makanya kata ulama ya, fi apa itu? Ayyi halin kahana, fi ayyi halin, dalam keadaan apapun, sakit kayak sehat kayak bepergian jauh kayak apalagi lagi di rumah, paham ya? Wajib belajar tentang ilmu paham? Udah ya, pahamin ini ya, yang rajin kita juga. Kita mah enak cuma seminggu sekali ya, cuma seminggu sekali. Yang lain kita bisa luangin waktu, masa berat ngaji buat kita juga, kita nggak bisa luangin waktu kita ada waktunya ya. Buat kerjaan kita ada waktu, buat duit kita ada waktu ya. Tapi buat ngaji yang hakikatnya buat jalan kita ke surga, buat kita masuk kubur, kok kita nggak ada waktu, kan tragis namanya ya, paham ya? Ini apalagi kata ulama udah jelas wajib hukumnya, paham ya? Dah, habis ini dikit-dikit dipelajari, dibaca, dimutalaah ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Jadi itu paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Tanda Nabi, tanda. Ada yang bingung tadi? Ada yang bingung dah? Ini ada. Dah, dari mana tadi itu Jan? Ayo, baca yang kemarin. Sama ini baca nih. Ayo baca yang kemarin. Ayo bareng-bareng baca bareng-bareng. Bismillah. Dari mana halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5. Baris berapa? 1 2 3 4 5. Ada 6. Baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. Baca bareng-bareng. Bismillah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Mana apabila dapat hadas besar daripada jima atau Bareng-bareng 1 2 3. Udah ketemu? udah Paslon apabila dapat hadas besar. Ya, 1 2 3. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, apabila dapat hadas besar daripada jima Atau keluar mani, maka haram sekalian yang tersebut itu dan ditambah lagi haram apa nih? Membaca Quran dengan qosot tilawah dan haram duduk di masjid. Adapun perempuan Duduk di masjid. lanjut Ustaz. Udah. Adapun perempuan yang Udah sampai situ. Sampai di masjid. Ya. Ya. Ada. Ya. Jadi kesimpulannya kemarin, kalau dapat hadas kecil nih ya, ada yang dapat hadas besar. Kita udah paham tuh kemarin, kalau dapat hadas kecil apa, kalau dapat hadas besar apa. Yang belum paham tanya sama temennya, kalau nggak dijawab tablok aja ya, dijawab. Di sini enak-enak orangnya, cuma kita tuh perasaannya katanya ya, soalnya di sini paling gak enak orangnya, pusatnya juga melajis gitu ya. Padahal kan enak banget, enak ya, cuma kitanya kadang-kadang sujud mulu, sujud Joni. Ya kalau poinnya kemarin, kalau dapat hadas kecil itu megang Quran haram, tapi kalau baca Quran boleh nggak? Kalau punya kentut nih baca Quran boleh nggak? Boleh. Nah terus kalau
punya hadas besar double ya, baca Quran kagak boleh, megang apalah. Apalagi Nah, tapi ada kelonggaran. Kalau dia baca Quran yang punya hadas besar ya, asalkan jangan niatin baca. Kalau diniatin baca haram hukumnya. Tapi kalau nggak diniatin baca aja ya, kayak mau makan Bismillahirrahmanirrahim kan itu ayat Quran tuh ya, tapi nggak diniatin baca boleh ya, bacanya Boleh. dan nggak ada dosa. Paham maksudnya Umar ya? Ya kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perempuan yang dapat haid atau nifas maka haram atasnya sekalian yang tersebut itu, maka tambah lagi haram atasnya berjalan di dalam masjid dan haram atasnya puasa. Ini sekarang khusus yang perempuan ya. Jadi kalau perempuan lagi haid, datang bulan atau dia nifas, keluar darah habis beranak, darahnya namanya apa? Nifas. Paham ya? Ulama tuh ya 40 ada. Oh enggak tahu lah. Ya Neng, berapa Neng mah kalau warna nifas Neng? Ya. Pokoknya darah yang keluar habis melahirkan namanya apa? Darah nifas. Kalau haid darah yang kedua, jadi seorang perempuan minimal 9 tahun. Ya, minimal 9 tahun. Nah itu haid ya, 2 darah haid. Nah nanti kalau lagi haid, lagi nifas, maka haram bagi si perempuan atasnya sekalian yang tersebut itu, yang di atas tadi itu haram. Apa tuh? Puasa, sembahyang, tawaf gitu ya, megang Quran gitu ya. Maka tambah lagi haram atasnya. Atas siapa nih? Atas si perempuan yang lagi haid, lagi dapat nifas, berjalan di dalam masjid. Dia jalan nih, lagi haid. Ya kalau laki boleh lewat masjid, punya junub boleh, asal jangan duduk. Duduk. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Lewat aja nggak boleh. Tapi kalau laki lagi junub ya kan boleh aja, asalkan jangan mangkal, jangan ngerokok di halaman itu, di tangga masjid itu. Lewat aja boleh. Tapi kalau perempuan lewat masjidnya haram. Kata ulama apa? Takut netes, takut bocor, netes ke masjid, ke masjid meri, takut penangkalnya nggak kuat. Takut benteng tak kasih ya, bentengnya nggak keluar. Paham ya? Dan netes ke makanya haram. Aduh, gue bayangin aja deh. Ya. Dan haram atasnya puasa. Jadi puasa ya nggak boleh berarti ya. Tapi ntar bedanya kalau sholat dia nggak dikodok. Kalau puasa wajib kodok. Tapi kalau dia dapatnya di waktu sembahyang, paham nih? Atau habis di waktu sembahyang, nah itu yang jadi masalah. Tuh perempuan masuk waktu zuhur, jam berapa zuhur? Jam 12. Dia nonton India sampai jam 2, belum sembahyang. Jam 12 sampai jam 2. Jam 2 dapat. Dapatnya di waktu udah masuk waktu zuhur. Dapat, tadi wajib tuh kodoin bayar waktu
Karena dia dapatnya pas waktu sholat. Paham ini? Neng paham kan Neng? Wah gue sering banget kata Dwi orang. Gue sering banget. Tuh. Tapi kalau dia dapatnya jam 9, jam 9 lu waktu sholat belum? Udah waktu sholat belum? Dibilang pagi? Belum. Emang ada sholat Zuhur jam 9? Subuh jam 9 ya ada ya? Oh is okay itu mah. Mau kodoin apa nggak usah bayar. Namanya nggak punya utang. Paham nih? Nah itu ya. Jadi kalau puasa nanti wajib kodo. Ya. Wajib kodo tuh pasti tuh perempuan punya utang. Ya, dan utangnya itu dalam setahun dikasih kesempatan Allah dalam setahun untuk dibayar. Kagak dibayar. Waktu dikasih waktu 1 tahun. Kagak dibayar. Datang Roma tuh. Ya. Double lagi dia jahatnya karena ces juga mau Allah kali itu dia ya dikasih kesempatan setahun kagak bah dosa juga ya jakatnya nanti double. Paham? Karena dia udah menyanyiakan waktu yang udah Allah kasih selama setahun. Yang utang sama mamang dia bayar, utang sama Allah kagak dibayar. Paham ini maksudnya? Utang makan kredit dibayar, utang sama Allah nggak buru-buru dibayar, padahal dikasih kesempatan sama Allah tempo setahun. Paham ya? Laki-laki juga, laki-laki juga. Ya, laki-laki gitu juga. Dalam setahun dikasih kesempatan sama Allah untuk apa? Untuk bayar. Ya, nggak dosa juga. Ya, karena cas juga. Paham ya? Dan pelajaran yang ada di sini kan. Nah, terus dan udah di situ dia. Udah. Bagi kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram jima. Atau bergurau. Yakni bercanda. Dengan antara pusat sama lutut. Dipahami. Jadi kalau perempuan lagi head, lagi nifas, itu haram dijima sama suaminya. Haram disetujui. Ada lagi head. Kalau dipaksain, lakinya kena denda. Bayar emas 3 gram, sodako emas 3, karena bininya lagi head diberi. Diberi dong. Ingatin gua ya kan. Paham ya? Kena cek sedekah 3 gram sodako 3 gram emas. Bukan juga ya? Dibilang ya? Iya, Ustaz. Enaknya nggak seberapa. Iya, wajib kasih wajib kalau. Nah, atau bergurau, bersenang-senang, ya, yakni bercanda, bercumbu mesra dengan antara pusat dan lutut. Pusat ya, sampai lutut. Jadi dia mesra-mesraan nama istrinya yang lagi head antara pusat dan lutut. Paham ini kalau dibayang-bayang? Iya, paham. Bininya lagi head. Kenapa nggak boleh? Takut keterusan. Ya. Kenapa haram? Terketerusan beri lagi. Udah parah, namanya diskualifikasinya gitu ya. Jadi nggak boleh lagi. Paham ya? Main aja madu tuh dah, yang lain mau jangan nanti gitu ya. Kalau bininya lagi dah satu haram terus kena denda. Paham ya? Jadi bercanda aja nggak boleh. Itu antara pusat dan lutut. Berarti kalau atas boleh. Atas boleh. Atas pusat, bawah lutut. Kalau bawah lutut nggak boleh. Iya, kaki jempol gitu. Aku benci pikiran. Paham ya? Paham. Terlalu paham aja. Jadi nggak boleh. Ami tulis. Nah, itu ya, paham ya? Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan haram atas suami menjatuhkan tolak di waktu haid melainkan jika dengan permintaan istrinya di waktu itu adanya. Yang terakhir, kalau lagi perempuan lagi haid itu suami haram mentolak istri haram. Udah jatuh tolaknya ya, dan hukumnya dia dapat dosa tuh. Jadi kenanya double ya, kena imbasnya double ya, udah dia kena dosa suaminya, terus tolaknya jatuh, paham ya? Jadi kita tolak ada dua, ada tolak soreh, ada tolak kinayah. Kalau soreh dia jelas ngomong, udah lu gue ceraiin, nah itu tolak ya, jatuh tolaknya. Ada kinayah, nyindir ya, udah gue pulangin dulu rumah lu, gue pulang sama merah. Nah itu kalau dia ada niat untuk nolak walaupun bahasanya canda, itu ketolak ya, paham ya? Makanya tolak kata Rasulullah bercandanya bisa jadi, apalagi serius yang paling dibenci sama Allah itu tolak. Makanya dihindari saja. Ntar bahasa panjangnya, kalau bahasa waktu kita ini juga dia pengenalan dulu ya, nanti jadi kalau lagi haid ya, si perempuan haram bagi suami ditolak, dan tolaknya juga jatuh, dia dapat dosa suaminya, tolaknya jatuh, paham ya? Melainkan kecuali jika dengan permintaan istrinya yang minta. Namanya apa? Hulu. Khok lam ain. Hulu. Wah, bingung lagi. Hulu. Ditolak, ntar si istri ganti rugi. Ya, bayar sama suami. Namanya apa? Hulu. Gua kasih 100 juta lu bang, ceraiin gua. Oh iya itu 1 juta mah, 100 juta mah ya. Itu namanya apa? Hulu. Tapi kalau laki nolak gak pakai modal, pakai hulu udah jadi. Tapi kalau perempuan kudu pakai modal, paham ya? Kudu pakai modal ini, ya nyari gua. Paham ya? Tapi kalau laki nggak bisa, nggak modal, pakai duit tadi udah jadi, paham ya? Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada budirannya. Ini mau lebar ntar punya mikir. Ada yang tanyain kan nih? Perempuan dulu dia apa? Tanyain. Kan jika udah ya? Udah ya? Udah belum? Falas ya? Falas. Kita baca bermanfaatnya, yang bertanya yang malam rasa, yang rajin ya sangatnya dari itu belajar dasar, belajar Quran, belajar tajwid ya, buat kita ibadahnya matur Allah Subhanahu wa taala. Dunia wal akhirati sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirril Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rafi'a syari wa daraji. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rafi'a syari wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syadi wa daraji. Wa amirna fi tariqatihim wa mu'afati
Allah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.